Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Pak Ustadz Haji Ahmad Kosasi, pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang kami muliakan, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Atas perkenan izinnya kita sama-sama kembali hadir di Masjid Al-Kautsar. Barusan saja kita telah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, dan tentu kehadiran kita tentu mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kita semuanya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita setelah hari Sabtu pagi, setelah sholat berjamaah, kita akan diteruskan dengan kajian subuh. Dan kajian subuh pagi hari ini topiknya adalah kelembutan dan dampaknya pada efektivitas dakwah. Nah, ini nanti akan dibahas tuntas ini, mudah-mudahan dengan waktu yang samporet ini, yang terbatas ini, topik ini bisa memberikan gambaran kepada kita, mengingatkan kembali bahwa kelembutan dan dampaknya pada efektivitas dakwah ini gitu. Dan sejauh mana efektivitas dakwah dengan cara yang lembut gitu, tapi memang harus kena sasarannya gitu. Kalau lembut nggak kena sasaran, nggak tepat, begitu juga tidak efektif jadinya. Baiklah Bapak sekalian, mari kita buka kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, mari kita simak bersama pemaparan topik ini gitu, dan mohon karena selalu kita siapkan waktu untuk tanya jawab supaya untuk lebih memperdalam materi substansi topik ini. Dan acara ini dipancar teruskan melalui live streaming, dan biasa kita akan terus mengikutinya. Kalau yang lupa dan kurang paham lagi akan diingatkan melalui rekaman video dan ditayangkan di YouTube. Nah, oleh karena itu bacalah tuh YouTube itu, dilihat gitu. Dilihat, jangan lupa subscribe gitu, share, komen gitu. Itu penting, dan disebarluaskan ke tetangga, ke mana-mana. Jadi saya lihat angkanya tidak banyak gitu banyak. Jadi memang ini menunjukkan kita nggak kurang jarang baca begitu, kurang dibuka. Nah gitu, biar Pak Rudinya rajin gitu. Terus ada dukungan, berupa bentuk dukungannya itu adalah ya subscribe itu gitu, like and comment, share gitu. Nah itu sampai ke kampung-kampung juga boleh, itu kan bisa mudah, tinggal share aja. Saya kira itu, kami persilahkan dengan hormat Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Sebagaimana biasa, kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan
salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian tafsir setiap Sabtu pagi, mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita dan mudah-mudahan juga kita termasuk umat yang mendapatkan doa dari Rasulullah ya, ketika beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada umatku di pagi hari mereka. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada sesi ini ya masih kita membahas tentang takwa secara batin ya. Apakah yang terkait dengan perintah Allah ya maupun yang terkait dengan larangan-larangan Allah yang sifatnya batiniyah ya, perbuatan-perbuatan yang terkait dengan hati kita ya, atau ruhani kita ya. Karena seperti yang sudah dibahas berulang-ulang bahwa ketakwaan hati ini juga sangat penting ya. Ketika kita menjalankan perintah Allah yang bersifat batin ya, begitupun menjauhkan larangan Allah yang bersifat batin ya, ini akan membawa kita pada keselamatan hidup ya. Misalnya kesombongan yang sedikit saja menghalangi orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap dengki atau benci kepada orang lain itu bisa membakar ya, pahala dan kebaikan kita ya. Bahkan dalam riwayat-riwayat lain disebutkan ya, amal-amal kita yang begitu baik ya bisa terhalang ya, melewati pintu langit ya karena sifat-sifat buruk ini ya. Nah, ini akan kita bahas tentang takwa lahir dan batin ya, baik secara tekstual maupun secara historis bagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kita sudah memahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu utamanya dipuji oleh Allah karena akhlaknya, bukan karena hal-hal yang lain ya. Kata Allah dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur ya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sekedar budi pekertinya luhur, tapi di atas itu ya. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu hal yang biasa ya. Makhluk lain pun ya, binatang itu bisa ya, hewan-hewan yang kita baik kepada mereka, mereka kan membalas dengan kebaikan ya. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan itu yang luar biasa ya, di atas rata-rata ya. Nah, ini kita akan bahas di sini nanti bagaimana sikap lemah lembut Rasulullah ya dalam berdakwah ya. Sehingga kalau kita pernah mendengar seorang Fir'aun yang begitu lalim ya, begitu durjana ya, tapi tetap Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berkata dengan apa? Dengan lemah lembut ya. Faqula lahu qawlan layyina ya. Kata Allah, maka berkatalah kalian berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lemah lembut ya. Nah, bukan hanya perkataan, sikap ya. Bahkan secara umum Rasulullah mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian dengan manusia dengan pergaulan yang baik ya, sikap yang baik ya, muka yang ramah ya, kemudian kata-kata yang lembut ya. Ini yang dicontohkan ya, bukan hanya diajarkan oleh Rasulullah secara verbal ya, tapi dipraktekkan dalam keseharian oleh Rasulullah ya. Hanya saja bapak-bapak ya, karena sebagian orang yang lebih banyak menampilkan kekerasan dalam Islam ya, ini lama-lama nanti persepsi orang tentang agama kita adalah agama apa? Agama yang keras ya, agama yang penuh dengan teror dan lain sebagainya ya. Ini yang jauh baik dari teks maupun konteks yang disebutkan di dalam Al-Quran ya.
Saya akan baca surah Ali Imran ya, ayat 159 ya, dengan mengambil kitab tafsir Safwatut Tafasir ya, yang disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan disebabkan rahmat Allah ya, kasih sayang Allah, lintalahum, engkau Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, dan sekiranya engkau bersikap kasar, lagi keras hati, niscaya mereka berpaling dari sekeliling engkau. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr, maka maafkanlah mereka, mintakanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila engkau berazam merencanakan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah, serahkanlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri ya, ini ayatnya, nanti kita baca tafsirnya. Jadi makna fabima rahmatin minallahi lintalahum, kata Allah, disebabkan rahmat Allah Nabi bersikap lemah lembut kepada mereka ya. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah ya, ini secara tidak langsung Allah mengatakan Nabi mungkin sikapnya tidak lembut ya. Sama seperti kita bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita nggak akan bisa sabar kalau bukan karena anugerah yang Allah berikan berupa kesabaran kepada diri kita ya. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita minta apa? Diberikan kesabaran ya. Kita tidak bisa beriman kalau bukan karena kasih sayang Allah. Kita tidak bisa ikhlas kalau tidak karena pertolongan Allah. Itu semua diminta ya. Jadikanlah kami orang yang sabar, jadikanlah kami orang yang lemah lembut ya, jadikanlah kami orang yang ikhlas dalam beribadah ya. Ya. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, Allahumma ghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi ya. Ya Allah, berikan kekayaan kepadaku ya, berupa kaya apa? Ilmu ya. Kemudian hiasilah kepribadian kita ini dengan apa? Dengan sikap lemah lembut. Ini kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa seperti itu. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakanlah diriku ini dengan ketakwaan ya, bukan dengan hal-hal yang lain. Jadi dikatakan di sini fa bisababi rahmatin minallah auda'ahallahu fi qalbika ya Muhammadu kunta hayyinan layyinal janibi ma'a ashabik ma'a annahum khalafu amraka wa asauka. Dengan sebab kasih sayang Allah, Allah menitipkan di hati Nabi Muhammad ya, meletakkan di hati Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang dekat dengan beliau, yang ada di sekitar beliau ya. Padahal umumnya orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab ya, Pasya mungkin paham betul ya, baik dulu maupun sekarang itu bukan lemah lembut umumnya gitu ya. Sikapnya apa? Kasar, keras gitu ya. Tapi Nabi bersikap sebaliknya gitu. Nah, kalau kita kadang-kadang terbalik, sikap kita ini orang Indonesia sejatinya apa? Lembut
ya, orang Kuningan, ya, orang Cianjur, ya, orang Bandung, ya, Bukit Tinggi, dia ngomongnya aja juga lembut gitu ya. Jadi nggak pernah dengar orang marah, ya. Lagi marah mah tetap aja ngomongnya lembut, ya. Itu yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dititipkan oleh orang tuanya kepada Rasulullah. Ya, usia-usia 9 tahun 10 tahun dititipin supaya bantu-bantu Nabi gitu. Berkhidmah kepada Rasulullah, melayani Rasulullah. Tapi karena kata Anas bin Malik, lebih 10 tahun aku ikut Rasulullah, nggak pernah disuruh-suruh. Yang aku kerjakan nggak dilarang, yang aku tidak kerjakan tidak diperintah. Ya, ini masya Allah sikap lemah lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau umumnya kita Pak, kalau udah sama pembantu kan itu baru pembantu, belum budak. Nah, mau pembantu kan teriak-teriak terus, ya. Apa saja mbak, ya. Iya. Kata Anas bin Malik begitu, ya. Bahkan dalam riwayat Rasulullah itu bapak-bapak disebutkan wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasulullah itu dalam kesehariannya itu lebih banyak melayani keluarganya, ya, bukan diapain, bukan dilayani, ya. Ini yang sebetulnya harus banyak ditampilkan, ya, disampaikan, ya, sehingga tadi bahwa agama ini sebagai rahmat bagi semesta alam itu betul-betul bisa dipahami dan diamalkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama penuh kasih sayang. Bukan agama penuh kekerasan, bukan. Bahkan terhadap orang yang berbeda dengan kita. Disuruhnya apa? Itu kan Nabi Musa sama Fir'aun jelas-jelas orang ngaku Tuhan. Tapi tetap disuruh apa? Bersikap apa? Lemah lembut, karena kalau dilawan dengan kekerasan tidak akan efektif. Ya, makanya kalau terjadi perang dalam sejarah Nabi Muhammad itu bukan kebanyakan, itu bukan hampir semua, bahkan bukan peperangan yang bersifat ofensif. Ya. Bukan menyerang, tapi karena apa? Karena diserang, karena membela diri gitu, ya. Nah, ini Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di antara sikap-sikap yang disebutkan secara tekstual, ya, dalam Al-Qur'an. Ya. Dan memang kenyataannya begitu, ya. Nah, jadi ayat ini menceritakan Rasulullah agar dijadikan apa? Dijadikan suri tauladan. Ma'annahum khalafu amrak. Bersamaan dengan sikap mereka yang terkadang menyalahi perintahmu, wa asauka, ya. Dan menunjukkan ketidaktaatan, bermaksiat kepada Nabi, tapi Nabi masih bersifat apa, Pak? Lemah lembut, masya Allah. Ini kan diantara korelasi ayat ini adalah dengan peristiwa perang Uhud, ya, perang yang terjadi di Madinah, ya, di mana secara strategi Nabi udah atur nih sahabat-sahabat, sebagian di sini, sebagian di sini, ya. Salah satunya ada yang ditempatkan di bukit Uhud itu. Dan Nabi menyampaikan jangan sekali-kali turun ke bawah dalam kondisi apapun. Ya. Tapi karena waktu itu pasukan musuh terdesak, ya, orang-orang musyrik Mekah itu terdesak, ya, mereka lari, ya, rupanya itu dipancing, ya, supaya orang-orang yang dari bukit turun. Itu kan menyebabkan Pak? Kekalahan dalam perang, bahkan menyisakan kesedihan yang mendalam buat Rasulullah. Ya, karena salah satu yang syahid itu adalah siapa? Pamannya, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, yang bergelar Asadullah, ya. Ini Hamzah ini bukan hanya meninggal, bukan hanya syahid, ya, tapi meninggalnya pun tragis, ya. Ya, karena dibunuh oleh seorang budak yang dijanjikan akan dibebaskan kalau dia berhasil membunuh Hamzah. Ya.
Nanti kalau bunuh bisa bebas, ya setelah bunuh jangan hanya ditinggal, sobek perutnya, ambil jantungnya. Nah, itu Hindun ya. Nah, tapi ketika nanti Wahsy ini datang untuk meminta maaf, bertaubat, itu diterima sama Rasulullah. Ya. Padahal yang dilakukan itu sudah melampaui apa? Melampaui batas, ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kita gariskan itu, ya, yang kita garis bawahi, ya. Karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, ya. Nabi Muhammad itu, ya, memiliki sifat lemah lembut terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa begitu? Kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Walau kunta, dan sekiranya engkau faddan, ya, bersikap kasar seperti pada umumnya nih. Jadi bapak-bapak kalau kita punya sikap kasar, wajah kasar itu jangan bangga gitu. Justru bertolak belakang dengan ajaran agama kita. Ya. Bahkan kadang-kadang dicari apa? Pembenarannya, jangan. Wajar kalau orang Arab itu mengatakan begini, Pak. Quran itu diturunkan di Arab, dibaca di Mesir, ditulis di Turki, diamalkannya itu di Indonesia. Ya. Quran diturunkannya di mana? Mekah, Madinah, di Arab. Ya. Orangnya Bapak lembut apa kasar? Kasar. Ya. Dibaca di Mesir, ya. Artinya apa? Ya. Kalau kita bicara tentang qori-qori dunia itu, kebanyakan dari mana? Mesir. Ya. Mesir itu pusat apa namanya qori internasional. Ya. Kemudian apalagi kata orang Arab ditulis di mana? Turki. Di Turki itu tulisan Quran model apapun, mau besar mau kecil, sampai Quran yang sebesar apa tuh? Lebih kecil dari korek api itu. Pernah lihat nggak tuh Quran yang lebih kecil dari korek api itu? Ada itu. Terus Quran satu lembar ya 30 juz. Yang ditempel di rumah tuh. 30 juz ya, Quran Istanbul. Ya. Diamalkan di Indonesia. Orang Indonesia walaupun baca Qurannya belum paham, tapi kalau lewat depan orang, ya permisi, ya punten gitu, ya. Mau baik kenal maupun enggak kenal, ya. Ya, di daerah-daerah itu masih seperti itu, ya. Padahal nggak kenal sama kita, ditanya kita bingung ditanya karena nggak mengerti bahasanya, gitu. Ya, jadi sejatinya seperti itu. Jangan malah dibalik, ya. Orang-orang Arab yang secara geografis, ya, demografis, ya, wilayahnya itu gersang, bebatuan, ya, tapi diajak, ya, oleh Al-Quran untuk bersifat apa? Lembut, ya. Kita ini orang-orang yang tinggal di pegunungan, di pedesaan, ya, yang damai, tentram, ya, itu jangan malah apa? Berusaha untuk merubah, ya, menjadi orang-orang yang sifatnya apa? Kasar, keras, kasar, ya. Nah kata Allah, kalau engkau kasar, kemudian ghalidhal qalbi, ya, dan keras hati, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan berpaling dari sekitar engkau Muhammad, ya. Jadi kalau kita kasar, ya, hati kita keras, orang bukan malah dekat, ya, tapi malah apa? Lari, ya. Ailau kunta jafit tabai qasiyal qalbi, ya. Jafiyat tabai qasiyal qalbi, ta'amulahum bil ghilzati wal jafa la tafarraqu anka wa nafaru minka, ya. Kalau engkau, ya, kasar, ya, kemudian keras hati, ya, kemudian mempergauli mereka dengan kekasaran, ya, niscaya mereka akan memisahkan diri darimu, ya. Nggak mau sama-sama lagi, ya. Kemudian dan mereka akan lari dari engkau, ya. Jadi nggak efektif. Dakwahnya jadi tidak apa? Tidak efektif, ya.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya untuk bisa seperti itu fa'fu anhum. Ya. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk bisa bersifat lembut, ya, tidak berkata kasar, tidak marah, tidak dendam, ya, di antara langkah-langkah yang Allah jelaskan adalah seperti apa? Fa'fu anhum. Ya. Kita disuruh maafkanlah mereka, maafkanlah orang lain. Ya. Memaklumi kekurangan orang lain. Ya. Bahkan kita ingat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika Nabi berdakwah di Taif, ditimpukin itu sampai berdarah. Ya. Tapi Nabi memaklumi, gitu. Ya. Memakluminya apa? Wajar mereka seperti itu karena mereka belum mengerti. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, wajar mereka bersikap seperti itu karena mereka belum mengerti. Jadi orang yang salah, orang yang menyimpang itu bukan malah dimusuhi, ya. Bukan malah dikerasi, tapi malah diapain? Didoakan. Masya Allah, ya. Karena tujuan Nabi Muhammad itu apa tujuannya, Pak? Menyelamatkan manusia, ya, dari dunia sampai akhirat. Wastaghfir lahum, bahkan kata Allah mintakan ampun untuk mereka. Wah, ini luar biasa. Kalau kita sudah bisa mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita, ya, agar diberikan kebaikan oleh Allah. Ya. Ya Allah, ya, tetangga saya yang begitu jahat sama saya, ya, suka mengatakan yang tidak-tidak, ya, berikanlah rezeki yang banyak ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Masya Allah, ya, itu kan tidak bedanya dengan begitu. Maafkan kesalahannya ya Allah. Ya. Dan ada riwayat bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah juga beberapa kali saya sampaikan di sini, ya, ketika Nabi mengatakan ada orang yang bakal menjadi calon penghuni surga, ya. Seseorang lewat, kata Nabi, ini calon penghuni surga nih, ya. Begitu diselidiki, Pak, ini bukan karena kehebatan ibadahnya, bukan, tapi karena keluhuran apa? Budi pekertinya. Sehingga satu waktu Rasulullah pernah ditanya, ya, dengan oleh salah seorang sahabat, ya. Kata sahabat ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya, amalan apa yang paling banyak membawa orang ke surga? Ya. Apa hal yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Kata Nabi ada dua. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke surga itu dua. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan ini. Yang pertama kata Rasulullah, taqwallah. Ya. Kesadaran ketakwaan yang ada di dalam apa? Hati. Jadi hatinya itu selalu ingin berbuat baik, ingin selalu menjauhkan perbuatan buruk, ya, semata-mata karena apa? Mengharap ridha Allah. Ini kata Rasulullah, ya, yang menjadi penyebab terbanyak orang masuk surga. Yang kedua apa kata Rasulullah? Yang satu lagi adalah husnul khuluq, ya, kebaikan budi pekerti. Karena enggak ada, Pak, di surga itu penghuni surga yang kasar, enggak ada. Ya. Enggak pantas orang surga itu sombong misalnya. Ya. Orang surga itu perkataannya lemah lembut, ya. La yasma'una illa qilan salaman salama. Kata-katanya yang menenangkan, ya. Penuh dengan kedamaian. Itu omongan orang apa, Pak? Surga. Kalau suka teriak-teriak, wah ini belum pantas masuk apa? Masuk surga, ya. Wasyawirhum fil amr ay wasyawirhum fi jami' umurik. Liyaqtadiya bikan nasu. Ya. Bahkan kata Allah, ya, untuk bisa bersikap lemah lembut, ya, terhadap orang yang salah, ya, selain tadi, ya, maafkan dulu, ya, sesudah dimaafkan diapain? Didoakan, kemudian ajak diskusi,
ajak musyawarah dalam berbagai hal. Berarti kita menghargai siapa? Menghargai orang. Tuh, ya, Masya Allah. Kalau diskusi sama orang yang nyambung, mendingan Pak. Seneng kita. Diskusi sama orang apa? Yang nyambung. Tapi kalau diskusi sama orang yang tidak nyambung, itu butuh kesabaran yang besar. Ya. Mau nyela omongan terus, ya. Susah dikasih pengertian, ya. Kalau udah ada diskusi berkali-kali ya udah dah, ya. Berarti ditandain ini, ya. Besok-besok ya kalau diskusi dengan orang seperti ini, ya, itu harus diapain? Dibatasi. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Supaya dengan musyawarah itu Nabi bisa mendapatkan apa? Mendapatkan pandangan-pandangan, ya, dari banyak orang. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ay idza aqadta qalbaka 'ala amrin ba'dal istisyarati, ya, fa'tamid, ya. Kalau sudah kita merencanakan sesuatu, ya, atau sudah meyakini sesuatu atas perkara yang disepakati, ya, maka peganglah itu, ya. Kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. Jadi demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, sebagai pembuka diskusi kita, ya, sikap-sikap baik yang Allah sebutkan dalam Quran, ya, yang berasal dari rahmat Allah, diantaranya adalah sikap lemah lembut, ya. Dan Allah jelaskan, ya, kalau kau bersikap kasar, ya, keras hati, ya, orang bukannya malah ikut, tapi malah apa? Malah lari. Ya, kalau bahasa sekarang ya Pak, orang tadinya mau masuk Islam mungkin gara-gara lihat sikap sebagian dari kita itu tidak jadi, ya, sikap kasar, sikap keras, ya, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu yang harus kita pahami, ya, dan untuk selanjutnya kita amalkan, ya, karena ini menjadi bagian penting dari ajaran agama kita, ya, dan tentu saja akan menyelamatkan kita, ya, karena ini adalah bagian dari upaya membersihkan hati dari hal-hal yang tidak baik, ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Bapak Dr. Syihabuddin untuk memandu tanya jawab, ya, saya persilakan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, bahasan topik kita pagi hari ini, yaitu kelembutan dan dampaknya pada efektivitas dakwah. Tadi panjang lebar beliau sampaikan, karena topik ini juga tentu dari surat Al-Imran ayat 159, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar dan lemah lembut, gitu. Silahkan Bapak Ibu untuk ada pertanyaan. Yang pertama Pak Warjito, berikutnya ada Ibu, ada? Bapak-bapak yang lain? Nanti Pak Helmi. Oh, baik, Masya Allah. Yang ketiga, termin pertama 3 orang. Kalau boleh saya duluan supaya nanti juga bisa jadi bahasan. Iya, boleh. Dua dulu. Silakan, Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta izin sama bapak-bapak dan tolong menjadi yang utama sama ini. Silakan Pak. Ini kalau misalnya di saya satu polisi mengawasi 300 orang, satu polisi mengawasi 300 orang. Di Indonesia satu polisi mengawasi 1.000 orang. Padahal kan orang Jepang kan baik-baik. Yeah. Orang Indonesia kan begal lah, berkosa lah, curi lah, rampok lah. Nah, jadi di Indonesia ini dulu kita pendakwah, nanti kita lidiki untuk 500 orang barangkali perlu satu pendakwah. Nah, kita kekurangan pendakwah. Padahal agama Islam agama yang paling menyuruh kita berdakwah. Nah,
jadi Pak MC tadi cuma bilang share, komen, like. Maksudnya adalah kita tulis. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Karena kekurangan pendakwah ini, orang-orang yang masuk Islam di tanah Karo itu, jadi mula-mula Al-Wasliyah masuk ke tanah Karo. Kan di tanah Karo ini kan dulu kan nggak beragama. Tanah Karo ini di bawah kaki Gunung Sinabung yang sekarang sudah erupsi. Setelah masuk Islam tidak ada lagi di situ pendakwahnya. Kemudian 70% mereka kembali ke Kristen. Tinggal 30% karena pendakwah kita kurang. Karena kita terus-terusan mengembangkan share, comment, like, share, comment, like. Nah, tidak, karena kata Allah, baliru walau anmi. Baliru Kata Nabi, walau ayat. walau ayat. Nah, itu disuruh kita. Kita disuruh itu aja, share, comment, like. Kita disuruh menjadi pendakwah. Cuma tidak ada perbandingannya. Apakah 1:1000 atau 500:1, tidak ada perbandingannya. Jadi kita perlu menulis. Kalau cuma share aja sangat berbahaya. Kita seperti kata Paulus, kita men-share keburukan. Nampaknya agama tapi buruk. Jadi di dalam berdakwah ini, ini mungkin ada 3 macam kita mesti perhatikan. Kalau sesama kita ada kaulan layina, kaulan karima, kaulan sadida. Nah, jadi kalau misalnya kepada sama-sama kita anak-anak, kita kaulan layina, ya teman guru, ini. Kalau kita berdakwah kepada orang tua, kaulan karima. Nah, tapi kalau kita perlu tegas itu kaulan sadida. Jangan main hantam kromo aja. Nah, jadi oleh sebab itu ini yang perlu kita perhatikan supaya kita ini dakwah ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Jadi kalau menulis ini juga jangan langsung sebut dari ini dari itu. Kalau menuliskan dari Abu Atai, dari ini sampai ke Nabi. Kalau masuk dari situ, kadang-kadang orang agak bosan, Pak. Nah, jadi kalau saya menulis, maaf saya bukan apa. Saya ceritain dulu Gabon. Saya ceritain, apakah Gabon itu? Apakah kamu siapa Gabon itu presidennya? Ternyata bapak-bapak, Gabon itu umat Islam cuma 12,5%. Tapi keluarga presidennya si Ombo itu, Ali Bongo, 55 tahun memerintah di Gabon. Padahal dia Islam. Mayoritas 87% agama Kristen. Nah, bagaimana dia bisa mengendalikan itu? Nah, jadi saya kira beginilah, saya kira tepat sekali yang dibicarakan oleh Pak Ustadz itu lemah lembut dalam berdakwah ini. Jadi saya mohon maaf saya nyelonong menjadi satu. Demikianlah bila kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Helmi. Ini untuk nambah wawasan lagi untuk merangsang yang lain untuk memberikan tanggapan gitu atau masukan. Silakan yang kedua Pak Warjito. Kita semua kalau mau pergi ke tanah suci atau umrah atau haji selalu dibekali oleh ustaznya sabar. Nah, pertanyaannya apakah ini masih relevan dengan keadaan sekarang? Karena hal itu telah dimanfaatkan oleh orang Arab. Yani pribadinya pernah mengalami waktu itu belum ada HP, jadi kita pergi ke hotel. Telepon sebentar, padahal 14 real, kalau 40. Tapi begitu termarahnya, baru dia kembali. Jadi artinya kalau kita bersabar dan mengalami dikerjain sama orang banyak yang ngawasi loh. Jadi mohon arahan apa yang harus kita lakukan dengan kondisi sekarang. Terima kasih. Ya. Baik, kita dua dulu sambil nanti kalau masih ada waktu kita buka. Ini menarik terutama Pak Helmi tadi terkait dengan fungsi dakwah, karena
nanti dalam waktu dekat pun di Jakarta Timur akan ada, mungkin ada relevansinya dengan tadi disampaikan ada pembelajaran gitu, ada workshop untuk para dai terkait dengan IT gitu, supaya dia paham bagaimana peran IT di dalam dakwahnya itu, sehingga konten yang disusun dan seterusnya yang dimuat, yang di-share itu benar-benar materi atau konten yang memang baik. Jadi hatinya tadi juga disinyalir dari dikarenanya menurut agama seperti itu, tapi kenyataannya kurang baik. Karena itulah nanti ada materi yang khusus terkait itu untuk para dai yang akan dilaksanakan tanggal 16-17 se-Jakarta Timur, tempatnya di Wali Kota, dan kami ikut di dalamnya untuk proses penyelenggaraannya. Kemudian saya kira itu tadi pertanyaan dari Pak Warjito terkait dengan sabar. Sering juga saking sabarnya malahan jadi tidak berfungsi gitu. Jadi justru tadi disampaikan bahwa disalahartikan, bahkan diberikan kesempatan bagi yang lain untuk neken atau dan seterusnya, mendolimi dan seterusnya. Untuk itu kami silakan. Terima kasih ya, untuk pandangan dan tambahan bahasan dari Pak Haji Sofyan Hilmi dan Pak Warjito ya. Yang selanjutnya akan kita diskusikan di sini ya, tadi tentang pandangan rasio ya untuk dakwah ya, dengan ilustrasi ya polisi ya. Satu polisi itu biasanya bertanggung jawab untuk mengayomi, kalau di Jepang 300 orang, di Indonesia 1000 orang ya. Dan itu sebaiknya memang disesuaikan dengan kultur ya masyarakat ya. Kalau potensi-potensi yang besar terjadi kejahatan, tentunya harus lebih ditambah ya jumlah polisinya misalnya. Nah, bagaimana dengan konteks dakwah? Ya, saya rasa dengan penjelasan yang tadi disampaikan ayatnya ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya. Dan hendaklah ada di antara kalian ya ummah ya, segolongan orang ya. Artinya tidak setiap orang ya untuk berdakwah ini ya. Tapi tadi rasio dai ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ya. Dan sepertinya konteks ini memang sangat jarang dibahas orang ya. Kecuali lembaga-lembaga tertentu yang memang konsen dakwah ya. Seperti yang saya pernah dengar itu kayak DDI itu mengirim dai-dainya ke daerah-daerah terpencil ya. Atau jamaah tabligh ya, itu seperti itu ya. Tapi mungkin untuk menghitung secara statistik itu belum maksimal sampai ke sana. Padahal ini sangat penting ya. Begitupun dengan apa yang Pak Haji Hilmi sampaikan berikutnya, bahwa dakwah itu memang harus menarik ya. Makanya dikatakan tadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya. Sekelompok orang yang memang konsen ya mencari terobosan-terobosan di dalam berdakwah, mengevaluasi ya efektivitas dakwah ya. Bagaimana berdakwah kepada orang yang sudah Islam, bagaimana kepada yang belum Islam ya. Itu saya rasa sangat penting, dan memang secara tidak langsung ya kita lihat apa yang Allah perintahkan kepada Nabi ya, di antaranya kan untuk itu, bagaimana dakwah ini menjadi apa? Menarik ya. Coba misalnya di awal-awal turunnya Al-Quran ya, dan di awal-awal dakwah Nabi, itu yang Allah perintahkan kepada Nabi apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antaranya apa? Wa thiyabaka fatahhir ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ya, wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Nabi diperintah sama Allah selain membesarkan Allah, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Masya Allah ya. Nabi dalam berdakwah disuruh apa? Pakaiannya bersih ya. Ini secara fisik, secara lahiriah ya, Rasulullah itu menyukai pakaian-pakaian yang warnanya apa? Putih ya. Warna putih ya. Putih itu bersih ya, dan kalau kotor itu terlihat. Tapi secara ruhani ini ada pesan secara metafor ya,
eh, budi pekerti itu merupakan pakaian. Ya. Jadi bersihkanlah budi pekerti kita ini, perilaku kita dari hal-hal yang kotor. Sebelum dakwah itu perhatikan. Coba kalau kita mau dakwah ke satu tempat, ya, orang-orang yang dakwah itu, ya, pakaiannya kumel, kotor, ya, jadi menarik atau tidak? Nggak menarik. Ya. Begitupun ayat-ayat Quran, Pak, tidak sedikit Allah memulai, ya, menyampaikan firman-Nya, ya, itu dengan kalimat-kalimat yang menarik, dengan sumpah, dengan abjad, ya, atau fawatihus surah, alif lam mim ha mim kaf ha ya ain shad. Itu kan untuk menarik apa? Perhatian. Watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Seperti yang Bapak bilang tadi itu. Itu sebetulnya secara tidak langsung kita diajarkan seperti itu. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan menyebut masa. Karena ada pesan besar yang ingin disampaikan. Innal insana lafi khusr. Terkait dengan waktu, banyak manusia yang rugi. Ya, itu contoh-contoh. Hanya tadi ada yang mungkin saya tanggapi, ya. Ada kaulan layyinan, kaulan hayyinan, kaulan kariman. Satu lagi bukan kaulan syadidan sebelumnya, Pak, tapi dia pakai sin, ya. Kaulan sadida. Iya, bukan shin. Kalau kaulan syadidan itu perkataan yang keras. Tapi kalau kaulan sadida itu perkataan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu kaulan sadida. Pakai sin dia. Ya, bukan kaulan syadida. Kalau kaulan syadida itu perkataan yang keras, ya. Wahai orang yang beriman, qulu kaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu kaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah, ya, dan ucapkan perkataan yang baik. Ya, jadi ketakwaan kepada Allah dikaitkan dengan perkataan yang baik. Kalau perkataanmu baik, yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Bahkan sekalipun kepada orang yang belum beriman, Allah pesan kepada Nabi, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apa anta tukrihun nas? Apakah engkau mau membenci orang hatta yakunu mu'minin, sampai mereka beriman baru kau tidak membenci? Maksudnya apa, Pak? Apakah karena perbedaan kita kemudian jadi benci kepada orang? Jangan. Karena apa? Iman dan tidaknya seseorang itu semua terjadi atas izin Allah. Kita, Pak, kalau Allah nggak izinkan beriman, walaupun tinggalnya di Mekah, di samping Ka'bah, bisa beriman tidak? Tidak. Ada contohnya? Ada. Abu Lahab, Abu Jahal itu sampai meninggal, Pak. Padahal bahasa Arabnya lebih fasih dari kita, Pak. Kalau kita kan baru bisanya syukron doang. Syukron, afwan, insya Allah, ya. Syapakallah. Lah kalau Abu Jahal, Abu Lahab, apa bahasa Arabnya itu lancar luar biasa dia. Iya, tuh. Udah gitu bertetangga dengan Rasulullah, tapi Allah tidak izinkan apa? Beriman. Nah, ini contoh, ya. Jadi tetap walaupun kita dakwah, pilihan-pilihannya itu Masya Allah, pilihan-pilihan yang luar biasa, apalagi kaulan karima, Masya Allah, perkataan yang mulia, bukan hanya baik, perkataan yang mulia, ya. Nah, ini bapak-bapak seharusnya menjadi renungan. Kenapa sekarang banyak orang kok sebaliknya, nggak ada kelihatan lembah lembutnya, kasar, keras, padahal dengan saudara sendiri, ya kan? Quran sudah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kepada sesama saudara saling apa? Mengasihi. Demikian, Pak. Ya, kemudian Pak Warjito, kita diperintah sabar karena perjalanan haji dan umroh adalah perjalanan ketakwaan kepada Allah, perjalanan ruhani, perjalanan menuju Allah, ya.
Jadi disuruh bawa bekal apa? Bekal ketakwaan yang banyak, bekal kesabaran. Sebab apa? Kalau perilaku kita ya bertolak belakang dengan fisik kita sedang menuju siapa nih? Menuju Allah. Kan kita datang ke rumahnya Allah, datang kepada Allah fisiknya, tapi ruhaninya tidak. Itu jadi tidak efektif. Makanya disuruh apa? Sabar. Tapi sabarnya jangan bodoh gitu. Nah, sabar itu bukan berarti kita mau disemena-menakan, tidak ya. Kalau kita dirugikan ya, kan diajarkan kepada kita ya untuk membela hak-hak kita. Kalau hak-hak ditindas dan kita bisa melawan ya dilawan gitu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan kesabaran. Ya, sabar itu kan konteksnya luas, Pak. Ya, bukan hanya sabar ketika dihina orang, bukan, atau dirugikan orang. Tapi kalau kita klasifikasikan sabar ya, yang pertama sabar dalam ketaatan. Bapak nih mau umroh, mau haji, itu butuh kesabaran dalam menjalankan manasiknya. Berat. Apalagi kemarin kan ada yang sampai berapa jam itu, berjam-jam di Muzdalifah. Masya Allah. Dari malam sampai sore. Ya. Makanan nggak ada, minuman nggak ada. Kalau kita nggak sabar, Pak. Jalan yang begitu jauh. Ya kemudian sabar anil maksiyah, wasobru anil maksiyah bidawa mitarkiha. Sabar meninggalkan larangan-larangan. Kalau kita nggak sabar, Pak, padahal dipesan kalau Bapak lagi haji, fala rofatha wala fusuko wala jidal. Sedang haji, sedang umroh, fala rofat. Hati-hati, jangan berkata kotor. Wala fusuk, jangan berkata, jangan melakukan perbuatan maksiat. Wala jidal, dan jangan berantem. Ini potensinya besar masalahnya. Ya, bertemu dengan orang banyak. Ya. Jadi kalaupun kita menuntut hak kita juga dengan tadi kaulan sadida. Dengan tetap menjaga perkataan yang baik. Karena apa, Pak? Kalau Bapak lagi umroh, lagi pakai kafan, itu kan orang pakai ihram itu pakai apa, Pak? Ibaratnya kain kafan. Merasakan kematian. Kita masih tidak bisa menghadirkan sikap-sikap yang baik, apalagi sedang pakaian keseharian, Pak. Yang pakaiannya sebagai direktur, ya, sebagai pimpinan, kan beda dah. Di sikap itu akan berbeda. Makanya suruh buka itu pakaian. Ya, jadi ketika kita berpakaian seperti itu, ya, hadirkan sikap-sikap yang baik, ya. Kemudian yang terakhir baru as-sabru 'alal bala. Sabar menghadapi cobaan dengan tetap bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur atas nikmat itu biasa, Pak. Tapi kalau bersyukur atas bencana, cobaan itu yang luar biasa. Kenapa kok bencana bersyukur? Maksudnya bersyukur dikasih sabar. Ya Allah, walaupun diuji, aku bersyukur masih diberikan apa? Kesabaran. Boleh kita tadi yang Bapak lakukan, misalnya yang kita lakukan menuntut hak kita, tapi dengan tetap cara yang baik. Tidak berkata kasar. Marahnya cuma di mulut saja. Tidak sampai kemana? Ke hati. Ya. Saya rasa demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini bagian dari takwa lahir ya, takwa batin ya. Dari batin akan termanifestasikan, terekspresi ya ke dalam sikap-sikap hidup kita. Kalau kita patrikan sifat-sifat lembut ya, sifat ramah ya, sikap yang baik ya, akan lahir pun ya perilaku-perilaku yang baik ya. Saya rasa demikian bahasan kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan nilai-nilai baik yang ada dalam Quran, sehingga ini membawa kita pada kebahagiaan dan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Saya kembalikan untuk disimpulkan kepada moderator kita Pak Dr. Syihabuddin. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, waktunya sudah tadi ada peringatan, sudah ada bel sehingga kita tidak bisa membuka
pertanyaan untuk termin kedua. Karena itu dari kajian tadi coba saya simpulkan bahwa dari topik yang kita bahas yaitu kelembutan dan dampaknya pada aktivitas dakwah. Ini dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 159. Dalam surat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan lemah lembut. Kita beriman karena kasih sayang Allah. Orang yang kasar tabiatnya dan keras hatinya, niscaya mereka akan menghindar darimu. Karena itu maafkanlah kesalahan mereka. Yang dimaksud dengan bersikap keras tadi yaitu keras lagi bengis dan akhlak yang dibenci. Kemudian juga al-qalbi yaitu lagi berkata kasar, yakni hati yang kasar tanpa rasa kasihan dan tak memiliki kemauan untuk berbaik hati. Karena itu yang kedua dari kajian ini yang berhak orang masuk surga ada kesadaran dan ketakwaan dalam hati. Kemudian yang kedua husnul khuluq yaitu berbaik hati. Karena orang surga perkataannya lemah lembut. Jadi ini memang mengingatkan kita kalau kita selalu kasar, kemudian ya apalagi kasarnya itu ada kebencian, maka jangan berharap mungkin gitu karena di surga itu hanya orang-orang yang lemah lembut dan baik hati. Nah, coba kita introspeksi diri masing-masing, apakah kita sudah seperti itu. Kemudian jika ada masalah agar dimusyawarahkan dari surat ini, dari surat Al-Imran ayat 115 ini, jika ada masalah agar dimusyawarahkan dan hasilnya agar disepakati dan dilaksanakan. Seringkali orang yang musyawarah mufakat setelah kemudian tidak dilaksanakan, tidak disepakati berikutnya gitu, dan dia menyampaikan kepada orang bahwa sebetulnya saya nggak setuju itu. Nah, padahal itu sudah disepakati. Dan ini kebiasaan orang kita seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari kajian tadi juga dakwah itu harus menarik. Karena itu harus ada terobosan. Kemudian dan tentu pada dai ini harus juga lakukan mapping yang masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakatnya sehingga bisa menghitung berapa sih sebetulnya dai yang dibutuhkan. Meskipun Kementerian Agama ada dai itu secara fungsional itu ada penyuluh agama yang PNS, yang ASN. Tapi karena terbatas maka ngangkat lagi tenaga penyuluh honorer, penyuluh agama honorer. Tentu yang paling banyak adalah yang Muslim, yang orang Islam, dan semua agama, dan diberikan honor 500.000 per bulan kalau salah. Itu dan itu memang karyawan Kementerian Agama itu yang PNS-nya 235.000 orang, non PNS-nya lebih banyak daripada PNS-nya dari ASN-nya. Karena itu kalau dijumlahkan pegawai yang non PNS dan PNS-nya itu dibandingkan dengan penduduk Brunei dan Darussalam masih banyakkan pegawai Kementerian Agama. Saking banyak, dan itu menyedot APBN Kementerian Agama yang hampir 60% gitu untuk belanja pegawai. Nah, karena itu Bapak sekalian, terkait dengan dakwah tadi, dan dakwah itu yang tadi disebutkan oleh Pak Helmi juga, yang kaulan sadidan yaitu yang berbaik, dan kaulan yang kariman yang mulia itu. Perkataan ini tidak hanya disampaikan kepada orang yang beriman, tapi juga disampaikan kepada orang-orang yang belum beriman. Dan tadi terkait dengan sabar itu tidak hanya sabar di dalam melaksanakan perintah Allah begitu. Kemudian ketika juga meninggalkan larangannya, bagaimana juga itu harus bersabar dan sabar dalam menghadapi cobaan. Saya kira mudah-mudahan kita dengan materi ini untuk melakukan muhasabah begitu masing-masing. Dan saya ini posisinya di mana? Apakah saya ini orang sabar atau bukan? Kemudian orang yang selalu berbaik hati dan menolong dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan muhasabah setelah materi ini
akan meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Saya kira demikian, dan untuk silahkan menambahkan sendiri simpulan yang disampaikan tadi, dan itu bisa dilihat nanti kekurang jelasan materi ini di dalam YouTube. Jadi mudah-mudahan kata Pak Helmi, jangan subscribe, like, and share dan komen, tapi juga harusnya memang dengan kita ini mengambil posisi, mengambil peran, bagaimana kita juga secara bertahap gitu, kapan kita juga menjadi dai, meskipun yang disampaikan hanya satu ayat begitu. Dan ini apalagi kajian subuh ini kan sudah lama sebetulnya. Gitu, mestinya juga sudah naik kelas dari pendengar kepada penceramah begitu, gitu. Jadi ada perubahan namanya. Kalau dari ujung sampai meninggal masih, ya jangan dengerin gitu. Gitu, jangan sampaikan juga nggak paham juga gitu. Tapi itulah bisa disadari karena usia juga gitu. Orang usia yang sudah lanjut kayak kita ini, usia yang sudah diintip-intip malaikat Israel. Kalau ngasih materi begini susah ingatnya, gampang lupanya. Apalagi di luar kesandung, yang ingat sedikit itu kesandung 2 kali, lupa bener itu udah. Gitu. Demikian Bapak sekalian, mari kita tutup sama-sama dengan hamdalah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Nah, ini saya silakan Pak Ustaz. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.